di sini saya akan menjelaskan yang terlebih dahulu yaitu tentang pengertian menyimak. Menyimak adalah suatu kegiatan atau keterampilan seseorang dalam mendengarkan, memperhatikan, dan memahami lambang-lambang bahasa lisan atau ujaran yang diterima melalui pendengaran untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi disampaikan oleh pembicara. Yang kedua, tujuan menyimak. Ada beberapa tujuan menyimak di antara lain yaitu yang pertama menangkap, memahami, atau menghayati pesan, ide, gagasan yang tersirat dalam bahasa simakan. Yang kedua, mendapatkan fakta. Yang ketiga, menganalisis fakta. Yang keempat, mengevaluasi fakta. Yang kelima, mendapatkan inspirasi. Yang keenam, menghibur diri. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan berbicara. Yang ketiga, tahap menyimak. Ada beberapa tahap menyimak yang sering kita temui. Yang pertama, tahap mendengar. Pada tahap ini, penyimak mendengarkan segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara. Yang kedua, tahap memahami. Tahap memahami terjadi ketika penyimak mendengar ada keinginan untuk memahami atau mengerti isi pembicaraan. Yang ketiga, tahap menginterpretasi adalah adanya keinginan penyimak untuk menafsirkan atau menginterpretasikan isi pembicaraan yang bersirat dalam ucaran. Yang keempat, tahap menilai. Tahap menilai yakni tahap penyimak mengevaluasi keunggulan atau kelemahan gagasan pembicara, kebaikan dan kekurangan si pembicara. Yang kelima, tahap menanggapi yakni tahap adanya respon dan keberterimaan dari penyimak dengan menanggapi pembicaraan. Yang keempat, faktor penghambat. Kesulitan dalam menyimak yaitu berupa pemahaman kosakata, pola kalimat, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi ditinjau dari faktor internal, berupa masalah pendengaran, minat pribadi, bahkan dalam motivasi. Sedangkan faktor eksternal yaitu berupa media pembelajaran, metode pembelajaran, tempat, dan lain-lain. 5. Ciri-ciri penyimak yang baik. Ada beberapa ciri-ciri penyimak yang baik yang sering kita temui yaitu yang pertama, sifat fisik dan mental. Penyimak yang baik setiap secara fisik dan mental, seperti dalam kondisi sehat, tidak lelah, mental stabil, dan pikiran jernih. Yang kedua, konsentrasi. Penyimak yang baik dapat memutuskan perhatian dan pikirannya terhadap apa yang disimak. Yang ketiga, motivasi. Penyimak yang baik memiliki motivasi atau tujuan tertentu, misalnya ingin menambah pengetahuan atau mempelajari sesuatu. Yang keempat, objektif. Penyimak yang baik selalu tahu tentang apa yang sedang dibicarakan. Dan yang kelima, menyeluruh. Penyimak yang baik menyimak secara utuh atau keseluruhan dari bahan simakan. Yang keenam, menghargai. Penyimak yang baik menghargai pembicara. Yang ketujuh, merangkum. Penyimak yang baik dapat merangkum bahan yang disampaikan. Dan yang terakhir, mengevaluasi. Penyimak yang baik dapat mengevaluasi bahan yang telah disimak. Baik teman-teman, di sini kita akan lanjut membahas 8 metode dalam menyimak. Yang pertama, simak tulis. Simak tulis adalah metode pelajaran menyimak yang dilakukan dengan cara guru membacakan kata, kalimat, atau cerita. Kemudian, siswa menulis apa yang diucapkan guru. Metode ini disebut juga dengan dikte. Yang kedua, simak terka. Simak terka adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan memberikan deskripsi benda yang akan diterka. Selanjutnya, meminta penyimak untuk menerka benda tersebut sesuai dengan deskripsi yang telah disampaikan. Yang keempat, simak kerjakan. Simak kerjakan adalah pendekatan dalam pembelajaran atau aktivitas. Yang kelima, menjawab pertanyaan. Ketika penyimak menyimak materi yang disampaikan oleh pembicara dengan baik, maka penyimak tersebut akan bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh pembicara tersebut dengan baik, karena penyimak tersebut telah memahami materi yang disampaikan pembicara dengan baik. Yang keenam, parafrase merupakan teknik untuk menyampaikan kembali ide atau informasi dari sumber asli dengan menggunakan kata-kata dan struktur kalimat yang berbeda. Yang ketujuh, merangkum. Merangkum merupakan salah satu metode pembelajaran menyimak. Menyimak yang dimaksud adalah kegiatan mendengar dan memahami bunyi-bunyi bahasa yang disampaikan secara lisan. Dan yang terakhir,
Menyimak bisik berantai. Menyimak bisik berantai adalah metode pembelajaran yang menggunakan permainan bisik berantai untuk meningkatkan keterampilan menyimak siswa. Permainan bisik berantai dilakukan secara berkelompok dengan cara membisikkan pesan secara berantai. Baik teman-teman, itulah pemaparan materi dari saya. Semoga teman-teman paham dengan materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.